Oke, sambil jalan-jalan ya teman-teman. Ah, Kemarin itu adem, tapi hari ini sepertinya agak panas teman-teman. Jadi aku pakai manset, manset anti panas. Sampai di pendopo teman-teman. Kalau sudah di pendoponya sih adem ya, tapi kalau jalan-jalan terasa panas. Hari ini teman-teman, aku mau cerita tentang SIM mobil di Jepang. Kenapa aku mau cerita ini? Karena baru hari ini teman-teman, aku tuh presentasi ke atasan aku mengenai pekerjaan aku ya. Sebenarnya nggak ada hubungannya sih sama SIM mobil, tapi ini akan jadi relate karena pembahasan aku dan atasan aku pada akhirnya kami mulai memikirkan gimana caranya mendapatkan SIM mobil. Nah, sebenarnya sebelum aku masuk ke perusahaan baru ini, aku tuh diminta sama atasan aku untuk sebaiknya ambil SIM mobil dulu. Karena kalau udah bisa nyetir mobil, udah punya SIM, itu kerjaan jadi lebih mudah gitu. Itu sangat masuk akal sih buat aku. Dan aku tidak menolak juga sebenarnya untuk belajar. Tapi masalahnya, untuk dapat SIM mobil ini di Jepang, itu kita harus kursus dulu teman-teman, kursus mengemudi. Dan biayanya juga nggak murah. Sebenarnya yang jadi maju mundurnya aku sama Bang Yusuf itu ya masalah biaya juga ya. Terlebih lagi ini makan waktu juga teman-teman kalau sambil kerja. Kalau aku nih dari hari Senin sampai hari Jumat kan kerja ya teman-teman, dari pagi sampai sore. Otomatis untuk belajar, untuk bolak-balik ke sekolah mengemudi itu waktunya mau nggak mau cuma di malam hari, ya kan? Dan itu juga mungkin nggak bisa setiap hari. Jadi udah pasti untuk dapetin si mobil pada saat kita masih kerja di Jepang sebagai pekerja yang kerjanya itu dari Senin sampai Jumat 8 jam, pasti akan makan waktu. Nah, akhirnya nggak jadi deh itu teman-teman. Aku nggak jadi ngambil si mobil karena aku ngerasa juga kayaknya emang nggak bisa terburu-buru ya. Dan ditambah lagi teman-teman, waktu aku baru masuk sekitar 1 bulan di perusahaan baru, itu kan bulan Mei ya. Terus aku langsung hamil teman-teman. Dan di situ benar-benar kondisi fisik aku, kondisi mental aku ya, semuanya tuh ngebuat aku jadi apa ya, kayak kurang bersemangat gitu kerjanya, kurang mau berkegiatan, jadi gampang capek. Jadi aku tuh nggak kepikiran lagi tentang si mobil itu teman-teman. Dan alhamdulillah itu dimaklumi sama semua karyawan ya, maksudnya mereka tidak sama sekali menuntut aku untuk bisa segera nyetir mobil gitu. Ya mungkin untuk saat ini buat aku belum bisa ya teman-teman. Tapi ada tapinya. Ibu Jepang suka kata tapi ya. Tapi seperti yang sudah aku sampaikan tadi ya, hari ini aku sama atasan aku ngebahas tentang si mobil dan caranya tuh apa aja sih yang bisa kita tempuh kalau kita mau ngambil si mobil ini. Jadi pada akhirnya memang aku akan diminta sama atasan aku untuk fokus kerja di bagian administrasi aja, penerjemahan, administrasi, yang urusannya tuh di kantor, di dalam kantor teman-teman. Jadi untuk jalan keluar pakai mobil itu gak terlalu diprioritaskan gitu. Ada karyawan lain yang memang kerjanya bolak-balik dan itu pakai mobil terus keluar gitu. Lalu yang ngebuat kami ngebahas tentang si mobil hari ini adalah pertanyaannya atasan aku mengenai Bang Yusuf ya. Karena Bang Yusuf ini kan juga sudah berbulan-bulan kerja sebagai part-timer di perusahaan yang sama dengan aku. Karena memang visanya
hanya bisa part time ya teman-teman, masih ngikut aku visa keluarga, otomatis pekerjaan yang bisa diambil itu hanya boleh 28 jam per minggu maksimal. Jadi untuk kerja kayak aku itu belum bisa teman-teman. Terus atasan aku juga mempertanyakan, apakah Bang Yusuf itu sudah bisa nyetir mobil gitu. Karena nanti akan ada gambaran gitu, kalau misalnya udah bisa, ambil tes aja langsung. Terus aku langsung kaget tuh, hah, emangnya bisa kayak gitu, gak harus sekolah, gak harus kursus? Bisa ternyata. Kaget loh. Oh gitu. Di mana tempatnya? Ada di mana teman-teman? Ada di Nagoya ternyata. Memang nggak ada di sekitar daerah tempat tinggal aku tuh, nggak ada ya. Harus ke kota, harus ke Nagoya. Dan itu biayanya sekali tes itu sekitar berapa ya tadi ya? 3 ribuan kali ya? 3 ribuan, 300 ribuan, 300 ribu rupiah untuk satu kali tes. Tes tertulis dan tes praktek. Nah, kalau mau ngambil yang langsung tes berarti harus belajar sendiri, belajar secara mandiri tentang aturan lalu lintas di Jepang, cara mengendarai mobil Jepang, dan tentunya bahasa Jepangnya teman-teman. Aku sih mikir kayaknya ini oke juga nih dicoba gitu. Kalaupun gagal sekali 2 kali masih nggak masalah, bisa coba lagi, seenggaknya udah tahu kan yang diuji itu apa aja, tinggal diingat dan dicari tahu jawaban yang benar. Kalau dirasa tadi itu pas di ujian kayaknya salah deh jawaban aku, gitu kan. Jadi aku langsung ngasih tahu Bang Yusuf deh, ada loh ternyata di Nagoya itu yang memang itu untuk siapapun yang ngerasa bisa nyetir, udah bisa nyetir tapi belum ada SIM mobil, itu tinggal langsung tes aja. Terus kalau lulus udah bisa langsung dapat SIM mobilnya. Nah, itu opsi pertama kan ya teman-teman. Opsi kedua ada lagi. Jadi istilahnya tuh kayak belajar mengemudi tapi fokus selama 2 minggu berturut-turut, dan itu harus nginep di sekolahnya. Setelah selesai itu langsung tes. Nah, terus aku mikir dong, kayaknya kalau 2 minggu full aku atau Bang Yusuf tuh nginep di sekolahnya, itu kayaknya belum bisa deh sekarang. Soalnya kan ada Rashid ya, kayaknya harus ibaratnya gini, kalau misalnya Bang Yusuf mau ngambil si mobil pakai jalur ini, berarti harus nginep selama 2 minggu. Bisa jadi itu di luar kota teman-teman, karena biayanya bisa lebih murah, jauh lebih murah, mungkin 10 juta lebih murah atau 5 juta lebih murah. Tapi tetap aja sih kayaknya susah kalau ngambil jalur ini, ya kan? Berarti aku harus libur. Kalau misalnya Bang Yusuf mau ambil kursus 2 minggu, aku nggak bisa kerja karena kan ada Rashid ya. Kalaupun aku tetap kerja, berarti aku harus nunggu Rashid berangkat dulu ke sekolah, baru aku berangkat kerja, dan aku harus pulang lebih awal sebelum Rashid pulang sekolah. Kan gitu ya. Jadi tadi atasan aku bilang, kayaknya agak susah ya kalau kayak gitu. Opsi ketiga, opsi yang paling banyak diambil sama orang-orang yang ada di sini, yaitu bolak-balik ke sekolah mengemudi, ikut kelasnya, dan itu belum tentu dalam 1 bulan atau 2 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan tuh selesai. Tergantung orangnya juga, tergantung kesibukannya juga, tergantung kelasnya juga. Jadi semisal orangnya sibuk, otomatis seminggu misalnya cuma bisa ikut kelas 1 hari. Kalau orangnya punya waktu banyak, mungkin seminggu mau ngambil 5 hari kelas, dan dari sekolahnya juga membolehkan seperti itu, ada kelasnya, bisa lebih cepat lulusnya. Dan untuk jalur yang paling normal, yang paling sering diambil sama orang-orang ini, bolak-balik mungkin sekitar dari 1 sampai 4 bulan atau lebih dari itu, karena masing-masing orang yang belajar di sekolah mengemudi itu pasti beda-beda ya selesainya. Itu menghabiskan biaya
mungkin sekitar dari 30 sampai 40 juta teman-teman. 30 juta rupiah sampai 40 juta rupiah. Lumayan kan? Lumayan banget gitu. Jadi itu yang buat aku mikir juga. Kalau misalnya beneran mau ngambil kelas mengemudi dengan jalur itu, otomatis kita harus siapin dana kan, lumayan gitu. Sedangkan kalau mau ngambil kursus yang ngebut 2 minggu itu bisa mungkin 20 jutaan ya, 20 jutaan tetap aja sih masih mahal. Dan kalau nekat mau ngambil tes aja setelah ngerasa udah mampu, udah belajar bahasa Jepangnya, udah mempelajari manualnya, ikut tes aja di Nagoya, gak nyampe 1 juta. Yang jelas sih atasan aku itu sangat baik banget ya sama aku, dan beliau itu memberikan support dan juga semangat ke aku dan Bang Yusuf supaya kedepannya itu lebih matang direncanakan. Kalau misalnya aku mau ngambil gitu, lewat jalur apa dan biayanya apakah sudah siap. Kalau Bang Yusuf mau ambil, kira-kira sekarang masih banyak waktu misalnya. Dengan visa yang bisa dibilang sekarang tanpa kerja jadi pegawai tetap pun tidak masalah gitu. Tidak harus kerja kayak aku. Jadi waktunya banyak, mungkin bisa diambil. Mungkin bisa digunakan waktunya untuk belajar. Ya, semuanya masih bisa difikirkan matang-matang. Yang jelas, aku sangat senang hari ini karena banyak cerita, banyak sharing sama atasan aku, dan beliau benar-benar memberikan kepercayaan penuh kepada aku, kepada Bang Yusuf juga untuk bisa kontribusi lebih jauh lagi di perusahaan ini, bisa sama-sama berjuang di sini, bisa sama-sama terus jalan bareng. Karena biar gimana pun ya teman-teman, aku ngerasa berhutang budi. Aku dan Bang Yusuf itu sangat-sangat merasa berhutang budi ke beliau, orang yang sangat berjasa buat kami, yang sudah menerima aku teman-teman, memberangkatkan aku ke Jepang sebagai perantaranya ya. Dan beliau ini selalu 2 kali teman-teman aku minta resign dengan alasan yang beragam, tapi beliau tetap menahan aku dan mengatakan, enggak, kamu nggak boleh resign, nggak boleh gitu teman-teman. Ngerasa berutang budi banget sih. Jadi aku sama Bang Yusuf itu benar-benar mau berusaha semaksimal kami untuk memberikan yang terbaik. Udah kayak keluarga sih sebenarnya, udah kayak orang tua sendiri. Adem banget teman-teman, karena hutan ini ya. Ini taman, tapi bener-bener kayak hutan. Di sana ada pendopo lagi. Mari kita jalan ke sana. Sepi juga ya, udah jam segini. Mungkin orang-orang juga lagi pada istirahat kerja. Hi, kire. Nah, itu dia pendopo yang kedua. Aku waktu itu pernah live di sini loh, teman-teman. Airnya jernih. Kayak buat jalan-jalan santai gitu sih. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah dengerin curhatan aku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang sudah di Jepang dan kepikiran mau ambil SIM mobil. Mungkin bisa jadi referensi. Dan kasih tahu aku lagi informasi-informasi lain yang berkaitan dengan SIM mobil. Maafkan kalau aku ada salah. Sampai jumpa di video-video lainnya. Cani, bye-bye.
aku kembali lagi ke kantor ya teman-teman. Gila, tak masuk logika, termau hatiku, kau menggenggamku